Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Ini akhirnya kita kembali lagi setelah beberapa hari kita diselingi dengan konten lain ya kemarin. Kita juga menghadirkan sesuatu yang beda banget nih dari biasanya karena biasanya kita menghadirkan orang-orang dengan kepentingan tertentu ya, dengan instansi-instansi tertentu. Hari ini kita menghadirkan anak-anak muda Kalimantan Timur, anak-anak muda Samarinda yang punya karya, yang punya kreativitas di bidang musik ya. Sudah ada bersama saya, sudah hadir bersama saya dua orang, yaitu mereka dari Sasi Velas. Sulit lidah sebulu nih ngomong Sasi Velas ya. Ya, seperti biasa sebelum mulai aku mau ngasih peringatan dulu buat teman-teman yang nonton konten ini. Siniar adalah podcast dalam bahasa Indonesia. Durasinya 10 menit sampai dengan 1 jam. Jadi kalau kalian mengharapkan podcaster atau host yang tampan, rupawan dan jutawan, tentu tidak akan bisa karena muka saya udah begini dan nggak bisa diapa-apain. Yang kedua, kalau kalian menonton video ini dari awal sampai akhir tidak ada iklan di tengah-tengahnya, itu bukan berarti kalian sedang menikmati konten YouTube Premium. Bukan, itu semata-mata karena memang konten ini belum ada iklannya ya. Jadi jangan lupa tonton, like dan komen video ini supaya kita bisa menghadirkan lebih banyak orang ya. Kita bisa menghadirkan lebih banyak orang-orang inspiratif untuk kita dengar suaranya di sini, karena di Korkal Siniar semua suara bisa didengar. Oke, kita lanjut, kita langsung aja obrol. Kita ngobrol-ngobrol dengan dua orang ini. Kita mau kenalan dulu. Yang pertama, paling ujung kanan ini ada siapa Mas namanya Mas? Kenalin, nama saya Nopri. Nopri, Iya. Oke, Nopri. Sebelahnya ada Vinza. Kayaknya kalau manggil Mas nggak seru ya. Ini orang Samarinda kok Mas sih. Ya, Wow. Nopri dan Vinza. Sulit banget kayak di mulut saya yang ngomongnya. Sesi Velas. Iya. Sesi Velas itu apaan sih, Bro? Sesi Velas itu karena apa ya? Awal mulanya tuh apa sih arti sebuah nama gitu. Oke, apalah arti sebuah nama. Iya. Jadi sebetulnya anggapannya tuh kita cari nama kan yang enak disebut orang kan ya. Oke. Walaupun abangnya agak susah Sulit ya. gitu kan. Ini makanya lidah kampung ya, Bro. Lidah sebulu kayaknya. Cuman kalau dari pronunciation kan kayaknya enak gitu kan dibilang Sesi Velas. Nah, jadi kebetulan juga kita punya circle tuh teman-teman yang belak-belakan gitu kan. Oke. Sesi itu kan kayak Iya. lantih Kayak bilang orang lantih, Samarinda. bener. Oke. Sesi Velas. Kalau dari segi nama, Sesi Velas kan ke barat-baratan. Sebenarnya karya kalian ini apa? Kan ini pasti sedikit banyak teman-teman yang nonton Korkal Siniar ini pasti belum tahu ya kan apa itu Sesi Velas dan karyanya apa. Boleh diceritain nggak? Mas Pinda? si Velas. Kalau genre sih sebenarnya lebih ke hip hop R&B gitu ya. Genre hip hop R&B. Oke. Musiknya, Agak lebih nyaring kayaknya, Bro. Oh iya. Siap, Musiknya sih santai. lebih ke R&B, hip hop. R&B hip hop, oke. Terus apa tadi pertanyaan? Karyanya apa yang sudah dibuat dan sekarang ini lagi promosiin apa gitu. Biasanya kan kalau ini kan. Kebetulan kalau Sesi Velas baru 2 single. Oke. Kan kami baru bikin juga berdua, sebelumnya single sendiri kayak collab doang. Oke, Terus, siap. Kenapa enggak sekalian aja gitu jadi boy band? Oh, Iya. jadi konsepnya boy band ya, duo boy band gitu ya. Iya, duo boy band. Oke, siap. Ya, jadi setelah merencanakan bikin album kali ya atau apa, sanggupnya 2 lagu aja dulu. Oke, dua lagu dulu. Sibuk. Oke, siap. Terus kalau R&B, hip hop gitu, kalau ngeliat emang di Samarinda emang sudah siap ininya, scene-nya, skenanya udah ada kah atau gimana di Samarinda sendiri? Karena kan jualan kalian di Samarinda nih sekarang ini kan, secara langsungnya gitu. Gimana ya? Kalau kita lihat dari tahun 2000 berapa ya? 2015 awal 2014 tuh udah ada sih. Kita kan ada komunitas hip hop juga tuh di Samarinda. Oke, siap. Namanya kan Samarinda. Nah, kita tuh juga Oke. ikut sama Di mereka. dalam situ ya? Ada komunitasnya. Ya, ibaratnya kan skenanya ada. Oke. Cuman penikmatnya ini kita belum tahu. Cuman kalau kita lihat dari 2015 awal tuh kan ada mulai masuk tuh namanya hypebeast gitu kan. Nah, mereka kan bener. dari fashion kan udah tahu, terus musik-musik hip hop juga mereka udah kayak Udah mulai sampai lah ya di udah sini lah ya. tahu gitu loh. Oke. Cuman belum tahu aja kalau di Samarinda tuh
Ada kreatornya juga. Benar. Oke, siap. Terus kalau gini, kan artinya membuat sesuatu tuh kan pasti diukur dulu dong. Sebelum kalian berkarya, kira-kira nanti siapa sih yang mau beli karyaku gitu, atau siapa sih yang mau menikmati karyaku. Kalau kalian sekarang ada sasaran usia nggak, atau mungkin sasaran tongkrongan mana deh yang pengen kalian pamerin lagu kalian yang paling baru keluar tuh, misalnya gitu. Target market ya ibaratnya. Target marketnya siapa gitu kalau di Samarinda? Atau masih mau edukasi dulu pasarnya? Ya lebih ke dua-duanya sih. Dua-duanya juga. Jadi lebih ke edukasi dulu, biar orang aware dulu. Oke. Terus, tapi 2015 sampai 2021 itu that's a long time ya. Iya. Lumayan lama sih. Oke. Pandemi gimana? Dengan udah sulit edukasinya, ada lagi pandemi gimana? Atau justru malah menolong? Sebetulnya single kita tuh kita bikin pandemi ya. Oh, justru pas pandemi bikinnya. Iya. Oke. Single tuh kita bikin. Gimana tanggapannya? Saya ngeliat tadi sekitar berapa jam yang lalu. Liriknya bahasa Inggris semua, Bro. Saya nggak ngerti. Apa itu lagunya? Boleh diceritain nggak judulnya apa? Terus menceritakan tentang apa? Keresahan apa yang kalian sampaikan di karya itu? Sebenarnya lagunya nggak ada hubungannya sama sekali dengan corona ya. Jadi gitu. Iya, nggak ada pandemi sama sekali. Siap. Jadi yang single yang pertama tuh yang Want It. Yang Want It itu sebenarnya kayak aja sih, kayak imajinasi aja sih, kayak kalau karena lagu pertama jadi kayak menceritakan nanti gimana pas kita perform, pas imajinasi kita perform depan orang. Oke. Jadi itu isinya imajinasi aja sih, kayak kan juga ini lagu R&B hip hop kan biasanya kayak imajinasi orang tentang rap tuh biasanya di klub malam. Oh, benar. Dancing, benar. party kayak gitu. Jadi lagunya ceritain tentang itu. Saat kita perform segala macam, semua orang nari-nari, semua orang enjoy. Karena judulnya Want It tadi ya. Iya. Oke, siap. Terus kalau yang kedua, single yang kedua sama aja. Yang dance itu sebenarnya dance-nya itu jadi kayak kata dance-nya itu lebih ke tidak artis sesungguhnya gitu. Oke. Jadi ceritanya lagu dance itu lebih ke kangen. Oh, siap. Jadi kangen sama dance itu bisa digambarkan lebih ke momen sih. Oke. Siap. Jadi kenapa judulnya dance, biar nyambung sama single pertamanya Want It kan. Want It Dance. With me when Siap. Jadi Menarik. Single keduanya dance, tapi di lagunya kata-kata dance-nya itu diartikan ke momen-momen. Jadi kangen sama momen waktu berdua, kayak di hook-nya tuh ceritanya kayak I just wanna dance. Ya, lagi kayak aku nggak apa-apa, kita nggak takut copyright, tenang aja. Kalau mau dinyanyiin sedikit nggak apa-apa, kita nggak takut copyright, aman karena nggak ada iklan. Iya. Oh ya, oke, menarik. Terus kalau single pertama tadi rilis tanggal berapa tuh single pertama? Aduh, tanggal berapa ya? Lupa kan. Bulannya deh, tahunnya. Maret tahun ini berarti ya? Maret tahun ini. Oh, berarti baru sekitar sebulan yang lalu. Baru aja. Oke, tanggapannya gimana? Penonton di YouTube-nya dan lain sebagainya. Baru 3 minggu. Ya kalau masih hangat sekali. Masih hangat banget ini. KPFM ada kalah. Terus lanjut. Emang ini host yang suka nyinyir. Iya. Terus ini korelasi merah apa debat khusus? Iya. Jadi kalau tanggapannya gimana tanggapannya? Tanggapannya sebetulnya kalau dari circle kita ya, dari teman-teman kita itu antusias sih mereka. Soalnya kan mereka kayak nggak nyangka gitu kan. Teman kita yang ini kita kemarin kuliah apa SMA perasaan kemarin biasa aja. Iya, nggak ada. Sekarang bikin karya hip hop lagi. Tahu-tahu bikin karya hip hop. Kalau teman-teman sih pada kaget sih beberapa. Cuman kayak kurangnya kita belum ini ya, karena kita semua produksi sendiri, Bang. Semuanya sendiri. Sendiri. Dari video klipnya, audionya semuanya sendiri, mastering, mixing, bla bla bla. Oh, kalau mastering mixingnya ada produser. Ada produser. Dari komunitas kami. Oh ya, gitu. Dari Samarinda. Siap. Oke, jadi Samarinda ini ya yang istilahnya mengumpulkan talenta gitu ya. Oke, luar biasa. Sekarang aku nanya secara angka deh. Tadi kan tanggapan secara psikologisnya. Kalau tanggapan secara angka gimana di YouTube-nya? Apakah bagus penontonnya atau seperti apa? Yang rasional ya gitu. Iya. Soalnya kami jujur kayak kurang sih.
masarinnya kayaknya kurang masih oke. kurang wow gitu ya. Abis Iya. ini dong, Kurang. ya kan. Penonton Korkal Siniar nih banyak ini insyaallah. Ya, nanti ditonton nih, nanti dikasih linknya di bawah nanti. Oke. Iya. Gimana? Selama 3 minggu tuh berapa dapat reach ininya? Dapat reach view paling banyak di Wonit yang 500, baru 500 sih. 500. 500-an sih. Itu 500-an. menarik sih. Artinya sebuah karya yang benar-benar Samarinda dan enggak punya nama sebelumnya. Iya, betul. Sorry betul. kan kalau ada teman kita yang udah 200 ribuan views itu kan memang punya nama ya kan. Nah, saya kemarin juga ya dia nggak dibalas. Ya. Ya. Oke, kita bicara soal rap itu pasti bicara soal lirik gitu ya. Bicara soal lirik. Kenapa kalian kemudian memilih lirik berbahasa Inggris? Kan kita orang Samarinda nih ya. Apa nggak kalian ingin mengekspresikan karya lewat bahasa Banjar misalnya atau bahasa Kutai gitu kayak kita Korkal Siniar. Sebenarnya sih kalau dari aku sih lebih ke apa ya, idealis aja. Idealis. Aku maunya yang dengar lagu kayak yang emang suka hip hop. Emang suka sama lagu kayak gini, jadi kayak Oke. jujur sebenarnya aku kayak nggak peduli sama pasar gitu. Oh, Kayak menarik. aku terserah mau yang nonton 200, yang penting 200 itu suka sama lagu hip hop. Oh, daripada aku punya lagu siap. 1 juta yang nonton 1 juta views tapi 900 ribunya korban clickbait doang. iya, karena dan ada nggak menikmati lagunya. ada thumbnail sesuatu gitu ya. Benar. Ya idealis aja sih. Oke, menarik. Tapi kan kalau dari kalian berdua nih produksi untuk penulisan liriknya siapa? Siapa paling dominan, atau Vinza atau Bareng Nopri sih. yang nulis? Kalau rap biasanya kan tergantung verse-nya kan. Oh gitu, masing-masing partnya kalian nulis gitu ya. Terus nggabunginnya itu gimana proses kreatifnya? Misalnya kayak aku mau ngomongin ini nih, gitu. Aku mau ngomongin ini dalam lagu ini gitu. Terus kayak apa kalian menyatukannya itu? Biasanya sih kita langsung ini aja, langsung ungkapkan aja. Misalkan dari saya, aku mau bikin lagu ini nih. Oke, dia langsung kayak gitu. Oke. Kamu ada ide lagi nggak untuk yang berikutnya? Ada. Ini mungkin ini bisa dicoba. Nah nanti saya yang ikut kayak gitu sih. Oh, gantian aja sebetulnya. Saling ngisi. Siap. Boleh dibocorin nggak sih kalau proses produksinya sebuah musik rap itu apa dulu? Musiknya dulu atau liriknya dulu? Kalau kalian? Kalau kami musik dulu sih. Musik dulu. Dulu. Oke, liriknya menyesuaikan gitu. Menyesuaikan sama nada. Oke. Ini udah berjalan berarti hampir 1 bulan, 2 bulan. Project ini. Iya. Sasi Velas. Anjir susah banget ya. Sasi Velas. Iya. Sudah 2 minggu ya berarti ya? 2 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ada target nggak teman-teman ini? Walaupun katanya kan nggak peduli sama pasar, tapi pasti ada target-target yang ingin dicapai dong secara pribadi, secara berkarya. Ada sih. Kalau aku lebih karena dia lebih ini kan lebih idealis ke karya. Kalau aku lebih ke ininya jadinya ke koneksi keluar. Jadi aku gitu. lagi Bener. belajar bikin press release dan Siap. Belajar sama Edwin nanti ya. belajar Iya, bikin iya, press iya. release. Terus kemarin udah ini sih submit Spotify, cuman belum ada respon. Belum di-approve. Dari agregator ya. Oh gitu, siap. Pakai agregator lokal atau Agregator Indonesia. Indonesia? Oke, siap. Ya semoga cepat bisa dinikmati di Spotify ya. Oke, kalau kita ngomongin soal rap itu kan biasanya kalau di dunia itu kan biasanya punya strategi marketing yang aneh-aneh gitu ya. Yang terbaru kayak pasti kalian tahu Lil Nas ya kan? Iya. Lil Nas yang pakai strategi yang kayak gitu. Saya agak jijik sih ngeliatnya. Iya. tapi saya sebagai orang yang suka musik ya, saya dengerin semua musik gitu ya. Tapi jadi saya juga jadi tahu ternyata kayak gitu tuh juga bagian dari marketing gitu. Nah kalau kalian sendiri menilai, kan kalian nih sebagai generasi muda yang sedang masuk di dunia hip hop gitu ya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun nggak peduli sama pasar, pasti perlu pasar gitu kan. Benar. Pasti perlu pasar. Menurut kalian cara-cara atau marketing seperti itu tuh gimana? Kalian tertarik mencoba nggak? Nggak masih seperti itu, tapi yang similar lah gitu, kayak gitu gimana? Sebenarnya sih kalau sebenarnya memasarkan lagu itu penting ya, cuman karena saya emang ilmu memasarkannya yang kurang. Soalnya dari kalau dari lagu itu memang awalnya nggak ada kepikiran buat saya. Kalau kenapa saya pertama kali terjun ke hip hop tuh memang nggak ada kepikiran buat cari uang dari hip hop atau apa. Emang karena awalnya emang suka tulis lirik, bikin lagu, kenal komunitas, begini tuh scene-nya. Seperti dengar-dengar kayak gitu.
Nah, kenapa join karena biar dia yang lebih ngarahkan ke masakannya begini. Jadi kayak bagi tugas gitu. Saya mikirin kayak lagunya gimana yang bagus. Kita ngomongin ini yang relate sama siap pendengar yang bisa nyuarakan suara hati. Siap. Soalnya kalau hip hop kan sejarahnya juga speak up kan. Benar. Ya itu apapun yang ingin disampaikan lah. Iya. Siap. Speak up, jadi dia yang memasarkan. Kalau untuk memasarkan seperti itu sih tergantung ya. Tergantung. Ada kemungkinan berarti. Tergantung stylenya, kalau terlalu kontroversial kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya. Benar. Itu terlalu sensitif. Terlalu sensitif. Kalau kayak Lil Nas itu, yang nggak ngerti cari Google. Jangan tanya saya. Oke. Biasanya kalau di Indonesia ini kalau yang saya amati ya teman-teman ya. Kalau saya amati itu kalau di Amerika mungkin lebih ke satanisme yang gitu-gitu ya. Kalau di Indonesia kayaknya lebih ke memainkan emosi masyarakat. Apa ya namanya? Nasionalisme. Panji Pragiwaksono mainkan nasionalisme. Benar. Laku ya kan? Iya, benar. Laku. Siapa lagi? Sorry. Iwake juga ada beberapa lagunya yang memainkan aroma-aroma nasionalisme. Saikoji begitu juga. Kemudian yang terakhir Rich Brian, mau nggak mau, suka nggak suka, kalian akan terbawa nasionalisme ketika dengar lagu Bali misalnya. Benar. Nah kalau kalian nih misalnya, kan saya bilang tadi tanya mau nggak bikin lagu dalam bahasa Banjar mungkin one day gitu ya, untuk memainkan itu dengan cara-cara nasionalisme. Itu ada nggak kepikiran dalam nanti lah gitu one day gitu? Kalau menurutku sih, itu ada prosesnya sih. Jadi sementara aku dapat ilmunya juga dari musisi Indonesia, Endang Sukamti. Endang Sukamti. Oke, gitu kan. Siap. Dia bilang kalau pertama kali kamu mau jadi musisi, kamu harus menghibur, menginspirasi, baru merevolusi, dia bilang. Nah, jadi ini kita masih dalam tahap menghibur dulu. Oke, siap. Gitu. Siap. Dan sudah ada 500 lebih yang terhibur ya. Iya. Tepuk tangan dong. Menarik. Untuk sebuah karya sampai saya gini sering banget. Beberapa kali saya nggak mau membedakan jenis musik ya. Saya nggak mau membedakan jenis musik. Tapi memang pemerintah kita tuh kadang-kadang terlalu fokus sama salah satu jenis musik tertentu. Bener. Nah, kadang-kadang kayak kalian ini agak kurang mendapat perhatian, kurang dapat notice gitu. Kalau kalian sendiri ngerasa bahwa dapat ini nggak sih, dapat space nggak sih buat ekspresi kalian tersampaikan secara publik gitu. Misalnya mungkin ada event-event yang mengundang musik-musik hip hop atau mungkin semacamnya yang event-event pemerintahan barangkali yang mengundang musik hip hop, ada nggak sejauh ini? Pemerintahan sih nggak ada. Kalau pemerintahan nggak ada ya? Kayak emang marketnya menjulus ke hip hop, ke fashion. Biasanya bukan pemerintahan gitu ya? Oke. Tapi kalau kayak misalnya festival pariwisata masih ada yang masuk nggak? Enggak juga belum ada. Nggak pernah sih kalau. Hampir belum pernah. Belum pernah. Kayak mungkin anunya juga sih kayak di dalam eventnya kan yang ngikutin mungkin ada rentan umurnya atau minatnya beda. Minatnya mungkin beda. Oke. Tapi kalian sendiri menilai lagu kalian ini bisa didengarkan semua umur nggak? Kita bisa ya. Nggak ada N-word kan? Nggak ada N-word sih. Nggak ada ya. Cuman beberapa aja ada yang ibaratnya parental episode. Oke. Tapi sebenarnya bagus sih, bagus untuk belajar bahasa Inggris. Terutama kayak saya nih yang dari 10 ya. Cukup baca lirik gitu kan sambil ini artinya ini gitu. Nah, kalau kalian sendiri kan untuk menulis lirik berbahasa Inggris tentunya harus pasti dulu dong berbahasa Inggris dong, atau gimana kalian menyikapi itu? Atau memang kalian emang fluent berbahasa Inggris, atau memang hanya tulis aja, atau ada konsultan atau gimana? Kalau saya sih sambil belajar sih. Sambil belajar. Emang suka ngomong bahasa Inggris tapi masih sambil belajar gitu. Orang kan kalau belajar ngomong bahasa Inggris, kalau di sini susah soalnya nggak ada lawan ngomong. Nggak ada lawan ngomong, benar. Kayak saya sering ngomong sendiri kayak orang gila jadi. Sama. Kalau main game atau kalau nonton, sambil belajar sambil nulis. Kalau ngecek grammarnya bisa, kan ada Google Translate. Oh benar. Atau ada grammar correct. Atau ada temen bule gitu ya. grammar check. Atau main ini kemarin saya Omegle. Ome TV. Ya, Kalau Ome TV kan Indonesia banyak tuh. Kalau Omegle banyak bulenya. Oh iya benar.
Dulu saya pakai Omegle malah lain sih ceritanya. Oke ya. Oke, jangan dilanjutkan yang itu. Oke. Terus kalau ini kalian sendiri ada ini nggak sih kan selama pandemi tadi kan walaupun Vinza bilang pemasarannya agak kurang maksimal kayak gitu ya. Tadi difokuskan ke Nopri yang pemasaran. Jadi trik-triknya gimana Bro Nopri untuk apa ya bisa makin lebar lah sayapnya yang pendengar kalian tuh semakin luas tuh gimana? Kayaknya sih kita lebih ke ini sih. Jadi aku lebih ngirimnya ke media-media luar. Soalnya aku belum dapat ini sih. Email kontak-kontaknya belum dapat mungkin ya kalau media-media di Samarinda. Okay. Jadi kemarin-kemarin tuh aku kayak korankaltim@yahoo.co.id ya. Oke, saya kirim press release ya. Iya. Lanjut. Oke. Jadi gitu. Jadi aku baru tahu juga ternyata kan selama pandemi kan orang banyak pegang HP tuh. Benar. Jadi aku lihat media-media Instagram, media-media musik Instagram kayak Pop Hari Ini dan lain-lain. Oke, sebut aja nggak apa-apa. Iya. Billboard belum dapat kontak juga. Oke. Soalnya kayaknya kalau orang lihat HP tuh hampir tiap hari kan lebih sekarang. Lebih mudah benar. Kayak gitu. Jadi aku makanya Koran Kaltim ke YouTube juga. Jadi kalau lebih ke media sosial aja dulu. Oke. Terus kayak ada gigs di Samarinda mungkin. Oh, udah pernah ya? Udah pernah gigs ya? Pernah. Dengan konsep berdua ini ya? Pernah. Oh, luar biasa. Di mana itu? Di Mercure ya? Enggak ditangkap sama PP ya? Enggak. Di Mercure kemarin. Oh, di Mercure. Kebetulan. Siap. Guest house. Tempatnya kerennya. Guest house, aduh lupa lagi. Zoom. Rumah Ulin. Oh, Rumah Ulin. Iya, Rumah Ulin. Masa Rumah Ulin sih? Yang di Juanda itu. Aduh, itu Ulin. Magara bukan? Oh, Magara. Iya. Yang ada cuci mobilnya itu ya? Iya. Oh, ya Magara. Itu sebelum pandemi tapi ya. Iya. Oh, kalau yang setelah pandemi? Setelah pandemi ya paling di Mercure. Di Mercure. Itu berapa yang hadir itu penonton? Lumayan banyak sih. Buy tiket atau enggak. Itu kayak paling jamming buat event-event misalnya kayak event kemarin tuh event fashion ya. Ini Samarinda second thrift. baju-baju thrift gitu, oke. second. Kebetulan lagu-lagunya kan hip-hop juga. Diundang ya. Oke, luar biasa. Itu gimana tanggapan pendengar yang datang langsung atau karena teman semua? Kebanyakan. Beberapa banyak yang teman sih. Banyak yang teman. Iya. Cuman kalau orang tuh mungkin baru lihat langsung stop gini dong. Oke. Oh, iya. Artinya udah ada notice lah ya sedikit lah ya. Paling enggak orang tahu dulu lah. Orang tahu duluan. Siap. Terus kalau berharap ada event-event semacam itu lagi nggak? Berharap sih. Berharap ya. Aduh. Soalnya biar orang Samarinda tahu aja lah ibaratnya. Kita tuh ada gitu loh. Oke. Kalau berarti kan tadi kalian bilang ada komunitas. Itu berarti grup-grup semacam kalian ini sebenarnya ada lebih dari satu dong, nggak cuma kalian doang dong, harusnya dong. Banyak sih. Di Samarinda banyak ya? Ada berapa? Banyakan solo sih. Banyakan solo. Kayak Rapper solo gitu ya. Oh. Kalau konsep collab. Oh, collab. Siap. Terus kalau nggak salah kan dulu Vinza sempat masuk juga di ikut audisi untuk dulu namanya Bekraf ya. Beef Rap. Itu menurut Vinza itu ke Vinza dulu ya. Itu menurut Vinza sejauh yang Vinza ikuti, apakah itu ikut menggetarkan skena musik di lokal atau hanya sebentar aja kemudian terus lemes lagi karena nggak ada yang masuk gitu? Beef Rap yang itu kan yang online terus Jakarta itu ya. Oh, itu rame sih sebenarnya. Cuman kalau buat kalau ngomong Samarinda ya B aja gitu. Ramenya pas yang di luar. Di luar. Di luar Samarinda sih yang rame. Soalnya kan audisinya kayak kita ngirim cipher 1 menit di Instagram, diupload, diambil 100 orang, 100 orangnya diketemuin di Jakarta. Baru di battlein satu gitu. Di luarnya sih rame. Di Samarinda kurang. Apa mungkin karena memang di sini belum terbangun ininya skenanya belum sebesar kayak mungkin metal gitu ya. Kalau metal kan udah punya masanya sendiri gitu, apalagi dangdut ya kan. Banyak banget. Dangdut ya banyak yang. Soalnya kayaknya itu sutradara kita juga. Dangdut sekali. Dangdut. Iya. Kalau rap masih agak segmented sih. Masih segmented. Benar. Apalagi kalau rap
penikmat rap juga kadang biasanya terbagi-bagi lagi gitu. Oh, apa itu? Menarik nih, menarik. Apa yang terbagi-bagi Misalnya misalnya? kayak old school, new school. Oke. Kalau old school Lebih mungkin ke apa? yang American rap gitu. ya lyrical kayak Lyrical. J. Cole, Kendrick atau apa gitu. Uh-huh. Nah ada juga yang dengerin lagu rap ya karena emang apa sih Lagi hype. lagi ini di kuping tuh kayak catchy aja kayak misalnya Oke. Lil Pump, Iya. lagu-lagu kayak gitu jadi kayak Beberapa part kebagi-bagi. doang. Heeh. Oke. Kan hip hop kan kayak genrenya, musiknya itu beda-beda kan jadi kayak Oke. kebagi-bagi. Siap. Kalau kalian sendiri lebih kemana? Kalau sebenarnya sih kami gabungkan ini sih. Menggabungkan antara Jadi keduanya. aku mendengar kayak yang mumble itu sebenarnya kan kayak catchy kayak Lil Pump. Mm-hmm. Cigeng. Cuman beberapa part-part doang gitu ya. Yang disampaikan kayaknya nggak terlalu berisi gitu. Kami tuh nyoba gabungin itu. Kombinasi Ya, antara itu ya. Mana liriknya yang berisi tapi hooknya, chorusnya catchy juga didengar gitu. Oke, Coba siap. itu sih. Kayaknya kalau dari style ini kan kalian agak jauh berbeda gitu ya. Kalau kulihat Nopri lebih ke Tuan 13 ya. Kalau Pinza lebih kayak ke apa? BTS ya. memang di set begitu atau gimana? Atau tidak sengaja atau memang udah bawaan pribadinya begitu? Emang kami tuh begini sih. Iya. Kalau Pinza sendiri yang paling menginfluence ketika ngomongin soal rap, ketika bikin musik itu apa? Siapa? Kalau Boleh di Indonesia, boleh di luar. Bebas. Kalau Indonesia sih lebih ke ini Lace. Oh, Lace, benar. Lace. Siap. Si Meter humble Moss. itu ya, beliau humble sekali. Oh, Mother Moss. Oke. Kalau di luar lebih ke J. Cole. J. Cole. Soalnya kayak J. Cole itu J. Cole tuh yang pemain bola tuh ya, Bu? ya. Itu Jokol bukan sih? Aja lah. Waduh, jadi plesetan. Aduh. lanjut. Soalnya kalau pertama kali emang kayak nemuin style rap gitu dan dulu kayak cuman dengerin aja kan. Terus pas ketemu nggak ketemu sih, menemukan lagu J. Cole terus ngelihat baca liriknya segala macam kayak ngerasa oh bisa ya kayak gini cerita tapi jadi asik. ya kayak keren aja gitu dia menceritakan sesuatu kata-katanya bikin kepala kita kayak bisa kok disampaikan bisa ya, lewat gitu. dengan cara ini ya. Kata-kata ini menyampaikan ini gitu. Diputar-putar jadi dia kayak misalnya dia kayak kalau J. Cole lagu favoritku tuh yang Wet Dreams. Oke. Mimpi basah. Saya nggak tahu juga. Terus Ya itu ceritanya tentang dia pertama kali having itu kenal cewek, dia cerita itu pakai lagu kayak mungkin kalau dipikir itu agak jorok gitu kan ya. Siap. Tapi sebenarnya lagunya kayak nggak mesum gitu, cuman malah lebih ke keren dan kayak oh ini pengalaman dia gitu. Dia mencerita prosesnya dia. Keren banget gitu. Oke. Dari hal-hal yang sesederhana itu. Iya. Oke, siap. Kalau Nopri gimana kalau Nopri? Siapa yang paling menginfluence? Kalau aku banyak sih yang menginfluence pertama kali itu, tapi yang menginfluence pertama kali kalau aku kan aku lebih ke nyanyi ya, nggak terlalu ke rap. Jadi aku lebih kayak Glenn Fredly sih kayaknya. Glenn Fredly. Kalau nyanyi, kalau yang lokal. Kalau rap mungkin kalau khusus atau hip hop lah. R&B. Iya, aku lebih ke R&B sih, kayak Neo, Usher. Siap. Soalnya kan dia sebelumnya kami kalau collab kan kayak saya first dia lead chorus gitu. Kayak gitu. First chorus. Oke. Dan di One It ini baru aja itu saya ngisi first. Oh gitu. Iya. Agak kagok nggak? Maksudnya membawa dari yang tadinya lebih ke nyanyi kemudian jadi lebih patah-patah gitu. Sedikit sih, soalnya kan tapi karena kan R&B dan musik ketika nyanyi R&B sama ketika nge-rap tuh nggak beda jauh nuansanya. Oh benar. Jadi ya kaget dikit. Kayak kena polisi tidur nggak banyak ya. Oh iya. siap. Istilahnya singing rap. Singing rap. Oke, menarik. Terus ini deh, ini yang sering banget terlintas gitu kayak ketika teman-teman Indonesia atau di Samarinda bahkan yang bikin lagu dalam bahasa Inggris. Kemudian ada aja yang komen ininya salah gitu, grammarnya salah gitu. Kalian pernah dapat gitu nggak? Oh gitu. Gimana menanggapinya? Ini menarik.
nggak tanggep. Saya sering digituin soalnya. Enggak ditanggep. Kalau aku sih nggak ditanggepin soalnya. Nggak ditanggepin ya? Tuh kayak di lagu tuh kayaknya apalagi Grammar nggak terlalu ini ya. tapi yang nggak salah-salah banget sih sebenarnya Oke, harusnya. siap. Cuman kadang kayak kita kalau bikin lirik tuh kan menyesuaikan Rima ya. syllable, rima. Terus kayak ya pengucapan segala macam itu sesuaikan. Bahkan ini aku pernah denger lagunya si ini seharusnya itu you are. Kalau dalam grammar yang betul itu kan you pasangannya you itu are. Iya. Dia pakainya is. You is Oh, sama adalah tapi salah grammarnya tapi karena manusia is kan buat benda. Aduh. Disamain sama benda. kalau dia makainya malah you is itu lagu siapa aku lupa tapi kan dia orang barat gitu loh. Oh iya nggak mungkin salah dong ya. Emang sengaja kadang banyak kan kayak gitu emang okay. disengajain disalah-salahin. Ya kita sering juga kan katanya kita dengar kritik untuk si siapa namanya Nicki Minaj yang memang bahasa Inggrisnya sangat-sangat berbeda gitu dengan biasanya. Tapi kalau kalian berarti santai aja ya, maksudnya kalau dapat kritik-kritik begitu santai aja ya. Ya slow aja. Paham aja ya. Kadang kan emang lagu begitu kan kayak menyesuaikan pengucapannya. Iya biar pas. Oke, di era sosial media kan kalau kritik tuh pasti udah biasa ya. Tapi kalau sampai ke level bullying pernah nggak kalian dapat untuk karya-karya kalian lah? Apaan lu? Belum sih kayak kalau bully kayaknya belum sih. Belum pernah ya, belum pernah bully ya. Silakan. Belum pernah. Belum sih. Enggak mau. Oh, enggak mau. Iya, siap. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya, harapan kalian buat karya-karya kalian ini apa? Terus kalau mau promoin boleh dipromoin nanti. Silakan apa yang harus di-follow atau apa yang harus di-subscribe. Silakan. Apa harapannya sih mungkin kedepannya ya buat yang suka lagu rap, lagu hip hop atau ya menikmati lagu-lagu sejenis itulah bisa didengerin, dicek di YouTube Sesi Velas. Sesi Velas tulisannya S A double S Y Velas. Oke. Kayak gitu jangan salah kayak saya nih salah. Bukan SESI. Lanjut. Ada yang mungkin bisa dicek di YouTube Sesi Velas. Terus ya harapannya sih kayak orang-orang yang menikmati lagu via menikmati kayak liriknya apa yang disampaikan di lagu itu mungkin bisa dicek gitu. Siapa tahu relate. Ya, benar. Ada liriknya di situ ya. Ya, soalnya kami sebenarnya kalau kami bikin lagu sih lebih suka yang kayak menyampaikan sesuatu gitu. Oke, nggak kosongan ya gitu ya. Menyampaikan sesuatu. Oke. Lebih senang lagi kalau ada yang relate dengan liriknya. Dengan liriknya itu. Ada yang terwakili kan? Ada yang terwakili. Siap. Terus apa lagi? Ayo. Semoga Sesi Velas bikin album. Iya, benar. Ini masih testing. Masih testing dulu lah. Oke. Nanti tunggu di Spotify kalau udah ada baru kami. Iya, nanti kita infokan di Instagram kita. Jangan lupa follow Instagram kita juga. Sesi Velas. Nyambung aja, nggak ada underscore, nggak ada huruf besar. Oke, siap. Nggak ada angka-angka gitu ya? Nggak ada. Ya PT Cinta Abadi gitu. Samarinda Jogja gitu. Follow TikTok saya. Oh ya, ada TikToknya juga? Oh nggak ada ya? TikTok nggak. Oke. Kayaknya sih sebenarnya TikTok bisa jadi salah satu platform yang bagus untuk promosiin lagu sih kayaknya. Benar. Oke. Nanti kita bahas di kesempatan yang lain ya. Saya senang banget ngobrol sama mereka nih, saya banyakkan ketawa. Biasanya kalau sama pengamat politik tuh kayak gitu ngomongnya. Ini saya banyakkan ketawa. Jangan datang lagi. Dia tidak suka datang ke sini, dia tidak suka. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe mereka tadi ya. Dan nanti kita taruh di bawah juga di link description. Terima kasih sudah membantu Korkal Senior untuk segera menjadi besar dan dapat iklan. Ya, terima kasih sekali lagi. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you ya bro ya. Thank you. Singkat tapi wah menarik sih ini. Aku banyak dapat ilmu baru sih.